Pro dan kontra banyak bermunculan di dunia maya terkait kebijakan dari Bu Susi Pujiastuti. Kita akan lihat langsung apa saja pro dan kontra terkait dengan penenggelaman kapal di perairan Indonesia. Ini yang disampaikan oleh sejumlah netizen yang telah kami rangkum. Yang pertama adalah soal pro, menyatakan ada ketegasan sebagai bangsa berdaulat, bahkan memberikan efek jera pada pihak negara tetangga utamanya. Nah, untuk yang kontra, Bu Susi mempertanyakan sebenarnya menenggelamkan kapal ke laut ini kayaknya merusak ekosistem laut. Apakah Ibu juga berpikir soal ini atau hanya bisnis saja? Itu sebetulnya kan yang ditenggelamkan cuma yang ditembak cuma palkanya aja, ujungnya kan tenggelam sendiri. Jadi itu akan menjadi rumpon rumah ikan yang sangat luar biasa. Mungkin berapa tahun, setahun, 2 tahun. Itu justru tidak ada. Kalau karena kita kan fuelnya juga udah dikosongin. Artinya ada wreckship yang menjadi potensi untuk wisata rumpon, juga. Itu luar biasa. Oke, baik, Mariska Prudence. Ada tanggapan soal pro dan kontra atau mungkin punya pendapat sendiri soal kebijakan-kebijakan Bu Susi menenggelamkan kapal mungkin? Itu tidak pakai solar banyak, dikiranya mungkin karena apinya besar gitu Pak. Biayanya berapa sih sebenarnya Bu? Ya kita tidak bisa hitung biaya, itu TNI AL yang melakukan dan nothing, it's nothing, tidak banyak, nothing. Dan kalau kita bicara kedaulatan, it's priceless. Priceless, jangan dihitung dari biaya untuk penenggelaman itu, tapi dan itu kan cuma tembak aja palkanya saja yang ada dinamit, it's nothing on it. So. Nothing on it. Oke, Mariska. Iya, jadi untuk penenggelaman kapal ya diver juga pada saat dengar itu langsung wah ini spotnya nanti bisa untuk diving ya nih, langsung mikirnya lokasi baru ya. Jadi salah kalau itu bilang merusak lingkungan. Kita juga kan BBM lagi susah, ngapain juga ditenggelamin sama bahan bakar kan. Artinya Mariska pengen lebih banyak lagi ini kapal ditenggelamkan biar nanti lebih banyak lagi lokasi untuk diving. Jadi sebenarnya kalau rek kapal itu salah satu daya tarik penyelaman yang benar-benar salah satu paling utama juga. Mungkin Bu Susi pernah sempat dapat tentangan sekitar bulan akhir tahun lalu, bulan November, diver banyak sekali yang protes akan diangkatnya kapal Sophie Wreck itu di Sabang, Ibu. Kan jadi, saya bilang tidak boleh, saya bilang tidak bisa. Iya. Jadi memang rek kapal itu jadi daya tarik yang benar-benar luar biasa untuk diving, dan di situ juga biota-biota laut juga banyak sekali yang akhirnya tumbuh dan jadi daya tarik tersendiri, Bu. Jadi kalau dari saya sih senang-senang aja gitu kalau memang ada kapal asing yang melanggar, dan sudah jelas kita harus tunjukkan juga gitu ini adalah wilayah kita, dan mudah-mudahan bisa ditenggelamkannya di daerah yang bisa nanti untuk diver menikmati dan juga jadi untuk bonus meningkatkan ya? Pariwisata Indonesia. Iya, jadi bonus juga. Oke. Ada lagi yang mungkin Pak Taufik Affandi? Pak Taufik? Ya. Oke, Pak Taufik mungkin ada pendapat lain? Ada pro dan kontra? Ya. Jadi saya lihat bahwa potensi wisata ini hubungannya dengan laut itu banyak sekali. Misalnya aja kalau nggak salah ada namanya World Fishery Day, itu tanggal 21 bulan 11. Jadi apakah nanti 10 bulan lagi di Indonesia juga Ibu punya ada planning untuk ikut merayakan Hari Ikan Nasional ini di Indonesia, untuk mengundang lebih banyak wisatawan ke Indonesia dan juga mungkin menunjang bisnis Ibu yang satu lagi yaitu Susi Air. Nah, itu gimana Bu Susi? Susi Air pesawatnya kebanyakan di gunung-gunung Papua, Pak. Yang di pantai hanya beberapa saja. Tapi memang kita akan mengundang membuat kampanye Mari Makan Ikan di Hari Ikan Nasional untuk lebih meningkatkan budaya makan ikan. Yang kedua juga mengundang sekalian membuat satu etalas supaya orang dari luar barangkali digabung dengan program-program lain. Ada, kalau tidak salah tahun ini akan ada Sail Tomini, ada juga Ari Nusantara yang sudah kita lakukan kemarin tanggal bulan Desember tanggal 13 kalau tidak salah, 15. Jadi kita akan buat program yang memang untuk lebih meningkatkan turis, bukan cuma tidak melulu soal penenggelaman illegal fishing juga. Baik Pak Edi, Anda punya pendapat kepada Bu Susi? Terima kasih. Jadi
apa kebijakan yang Ibu Susi sudah ambil untuk memperbaiki dunia perikanan dan kelautan kita tetap dipertahankan. Memang untuk merubah sesuatu, kadang-kala mendapatkan penentangan dari ya, karena mereka belum memahami bahwa apa yang Ibu Susi lakukan adalah sebuah perubahan yang terbaik. Contoh tadi keluarnya peraturan Menteri Perikanan nomor 1 tentang pembatasan perdagangan ya, maupun pengelolaan daripada seperti kepiting yang bertelur. Tujuannya kan untuk jangka panjang. Bayangkan coba satu kepiting kalau telurnya tetap kita buat peraturan dilarang diperdagangkan, maka hasilnya akan menghasilkan banyak-banyak lagi kepiting. Dan yang kedua dari aspek hukum, mungkin ini untuk the rule of law ya, penegakan hukum ke depan. Karena seperti kita ketahui secara bersama bahwa dalam proses peradilan perikanan itu dimulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga ke peradilan. Jadi ke depan mungkin karena dalam proses penyidikan ada 3 penyidik yang dikenal perikanan Undang-Undang Perikanan, antara lain PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil yang berasal dari Kementerian Perikanan. Kemudian ada juga dari kepolisian, ada juga dari TNI Angkatan Laut. Tentunya hal ini harus disinkronkan dan tetap dikoordinasikan, jangan sampai mereka kurang berkoordinasi akhirnya berujung pada tumpang tindihnya kewenangan antara 3 penyidik tadi ini, dari PPNS Kementerian Pertanian, dari kepolisian, air, dan dari intinya sudah kami dapatkan, artinya laut. Kebijakan Anda juga harus didukung sinergi dari TNI Polri, kemudian juga TNI Angkatan Laut. Ini juga akan terus dilakukan sampai kapan nanti untuk penenggelaman kapal-kapal illegal fishing masih akan terus dilakukan tanpa henti? Tergantung perintah presiden. Yang jelas kalau ada kapal pencuri ikan pasti kita tangkap dan kita sita, itu aja. Sampai sekarang perintah presiden belum ada? Katakan cukup atau belum? Belum ada. Terus illegal fishing kita prioritaskan. Terus diprioritaskan. Illegal fishing ya. Yang benar tadi Pak Abdullah juga, Edi Abdullah menyatakan untuk menjaga ke masyarakat atau nelayan, tingkat ekonominya meningkatkan tingkat ekonomi nelayan, tapi juga ada kontradiktif ketika ada pembatasan. Kalau Anda menjawab itu bagaimana Bu Susi? Tadi sudah saya terangkan di depan, pembatasan ini kan untuk jangka panjang. Kebaikan untuk mereka sendiri. Tidak ada. Kenapa? Kontradiktif itu tidak ada untuk meningkatkan ekonomi. Kalau kita yang bertelur tidak boleh tangkap, apa itu untuk mengurangi jumlah kepiting? Kan tidak toh. Untuk lebih membanyakkan kepiting. Sama lobsternya juga untuk lebih banyak. Kalau kita yang bertelur dilarang, kan bukan untuk mengurangi jumlah lobster. Itu sudah sangat jelas, clear Anda sebutkan itu, jadi tidak ada pertentangan. Kemudian Pak Musni silakan. Pak Musni. Ini sangat kurang sekali waktu untuk saya menyampaikan berbagai usulan, tapi kami dari Gerakan Nelayan Tanah Indonesia akan mengirim surat untuk bertemu dengan Ibu Menteri. Saya ingin menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Menteri ini, muara akhirnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan yang kita tahu sangat rendah tingkat kesejahteraan nelayan kita. Bapak. Dalam bidang SDM tadi saya setuju supaya penyuluhan itu semakin ditingkatkan, tetapi yang kita saksikan itu pada musim-musim barat di mana gelombang sangat tinggi, itu kan nelayan yang mempunyai kapal kecil itu tidak mungkin melaut. Oleh karena itu memang saya mengusulkan supaya mereka diberikan kapal-kapal yang besar hingga pada musim gelombang pun mereka bisa berlayar. Kemudian di tiap pesisir pantai itu memang saatnya dibentuk lagi atau direvitalisasi pendirian koperasi-koperasi. Karena itu bisa menjamin mereka mendapatkan kredit. Selain itu juga kalau pada musim gelombang tidak sampai mereka menjadi makanan dari rentenir. Mereka dikasih kredit, dipinjamkan uang, tetapi pada saat mereka melaut itu hasil mereka diambil oleh para rentenir sendiri. Pak Musni, yang saat ini memang dibutuhkan atau mungkin justru menjadi kendala bagi nelayan, apakah memperoleh BBM masih susah, atau tadi kalau Bu Susi menyatakan pinjaman harus dipermudah kepada nelayan? Jadi BBM itu susah, modal nggak bisa mereka peroleh, kemudian konsumsi mereka itu. Jadi yang ingin kita tegaskan di sini Ibu Menteri, tidak ada pilihan pemerintah dalam rangka melindungi para nelayan itu harus memberikan yang namanya special treatment, juga affirmative action. Jadi harus ada pemihakan, harus ada perlakuan khusus pada mereka. Karena kalau ini tidak dilakukan, hampir mustahil para nelayan itu bisa berkembang dan maju. Saya berharap di akhir pemerintahan Presiden Jokowi 5 tahun yang ke depan ini, Ibu Susi sebagai Menteri yang kita hormati membuat success story.
dan akan dikenang sepanjang masa pada saat Ibu Menteri menjadi menteri. Rakyat meningkat kesejahteraannya. Jangan lagi terulang seperti sekarang ini. Oke, success stories nanti akan dibahas oleh Bu Susi usai jeda. Tetap bersama kami.